Ngagel merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Dugusti, Kabupaten Pati. Letak geografisnya yang dekat dengan pesisir laut sangat cocok dan menjadi tempat yang subur untuk pohon kelapa. Kelapa kopior merupakan salah satu jenis kelapa yang mengalami mutasi genetik. Kelapa kopior menjadi produk unggulan yang berasal dari Kabupaten Pati, dan Ngagel merupakan salah satu penghasil kelapa kopior terbesar di Pati. Omah Kopior hadir menjadi sebuah wadah budidaya, pengolahan dan penjualan kelapa kopior dan produk turunannya. Bagaimana caranya kalau kita buat konsep di mana itu terintegrasi, ada bibit, kemudian ada perkebunan. Nah, karena kita punya lahan walaupun sedikit, makanya kemudian kita integrasikan mulai dari kebun kelapa kopior, kemudian pembibitan ada, dan yang ketiga yaitu kuliner sendiri itu. Jadi alasannya adanya Omah Kopior seperti itu. Dan kemudian untuk Omah Kopior sendiri kita ngambil beberapa menu-menu yang sifatnya tradisional, kita padukan dengan sajian es kopior itu sendiri. Itu pengalaman luar biasa sih. Terserang, saya baru berapa kali ya untuk nyobain es kopior, kelapa kopior. Jadi pertama itu waktu saya di rumah, kedua ya kemarin itu. Karena salah satunya setiap hari kurang lebih 1000-an butir ya setiap hari dibawa ke kota-kota besar. Kota besar. Saya coba ya. Monggo. Kopior itu salah satu jenis kelapa yang di situ ada mutasi gen. Jadi yang menyebabkan kemudian dari mutasi tersebut dagingnya tidak keras, tetapi dagingnya menjadi bukan lembek tapi menjadi remah. Ya creamy-nya, terus dikomben sama susu kental manis, terus ada kalau pengen ada flavor sirupnya tinggal nambahin. Dan itu teksturnya itu kayak ini roti tawar, tapi kalau ini dia ada creamy-nya gitu. Terus kalau kita makan ada teksturnya itu kayak ada rasa pasir model kayak gitu. Ya mungkin karena saya baru 2 kali dapat experience ya. Kayak semacam makan pasir tapi ini melted. Klumer kayak gitu loh. Kan kelapa kopior itu sebagai kelapa unggul nasional. Jadi kalau kelapa kopior itu unggul nasional, otomatis harganya juga tinggi. Kalau harganya tinggi, hanya orang-orang tertentu yang rela mengorbankan uangnya untuk merasakan kelapa kopior. Termasuk sendiri petani di desa rata-rata kopiornya rata-rata tidak dimakan sendiri, mendingan dijual kalau harga nilai jualnya tinggi. Jadi mereka rela tidak makan kopior tapi mendingan dijual, bisa untuk beli beras. Letak geografis Ngagel yang dekat dengan pantai dan lahan pertanian yang luas membuat menu yang diangkat di Omah Kopior adalah menu berbahan baku ikan dan hasil laut dan sungai, seperti bandeng, janjan, wader, dan cemeding yang menjadi menu otentik Omah Kopior. Menu otentik yang pertama itu ikan janjan. Jadi ikan janjan kemudian kita padukan dengan menu sambal, baik itu ada sambal hijau, sambal terasi. Kalau daerah sini kita terkenal terasinya juga terasi enak, jadi bisa 1 kilo 150.000 dan lain-lain, di atasnya juga banyak. Kemudian selanjutnya kita padukan dengan masakan yaitu cemeding. Cemeding itu bahan bakunya dari ini ketela rabat, pucuk daun ketela rabat. Tetapi kalau misal habis ya terpaksa kita ganti dengan kangkung, karena daun ketela rabat sendiri itu kita cari juga tidak mudah.
Cempeding itu ini ya, kuluban dia masuknya ke lalapan. Tapi saya bilang kulupan karena memang dia prosesnya sudah direbus. Terus dicocol pakai sambal, saya anggap sebagai sambal rujak. Karena memang karakternya hampir mirip kayak sambal rujak. Dan apa namanya? Ya itu ya pengalaman pertama kali juga. Kalau saya pernah nyobain sambal werak. Dia karakternya ya buat appetizer. Bukan sebagai konsep kuluban kayak gitu. Amazing baunya. Itu adanya di air deras. Yang ini gitu? Ya, air deras, dan itu harusnya airnya harus bersih. Kalau dia tidak bersih, dia tidak akan ada ikan wader pari itu. Berarti tempat-tempat yang tercemar itu malah nggak ada. Gitu. Oh, ini salah satu ikan indikator. Betul, ikan indikator salah satunya, benar. Oke. Gitu. Nah, ini unik nih. Nah, sayangnya limited edition. Memang limited edition. Limited edition. Dan apa ya namanya? Paling kita pesen dari tukang ini tukang jala ya. Itu paling 2 minggu dapat 5 kilo. Gitu. Prosesnya panjang, dapatnya susah. Dan ini saya yakin proteinnya tinggi. Dan di sini tidak ada itu. Di daerah jauh dari Juwana ke selatan. Ke selatan. Karena di sini kan untuk rata-rata kali kecil-kecil kan sudah tercemar. Betul. Nah, gitu. Kita bela-belain naik sepeda motor 1/4 jam untuk dapatkan barang itu. Karena salah satunya untuk biar konsumen di sini senang. Oh, ada water kayak gitu. Berarti ini jatuhnya menu signature, ini menu signature. Wah. Asik. Saya terbiasa dengan wader jenis yang ada di sungai-sungai pada umumnya, dan menurutku itu nggak nyaman sih ketika dikunyah, nggak nyaman ketika udah masuk di mulut. Nah, yang kemarin itu berbeda. Kita nyobain wader itu kok bisa crispy gitu, dan ternyata spesies wadernya itu berbeda dari wader-wader pada umumnya. Dia pakai wader itu kalau nggak salah pakai wader jenis pari ya, wader pari, dan dia tulangnya itu bisa dimakan dan lembut. Nah, itu pengalaman pertama kali sih menurutku, apalagi dikombin sama sambal, ada sambal hijau, sambal terasi, wah enak. Kemudian ada beberapa lagi, ada tadi ya ikan janjan, kemudian ada ikan wader, kemudian ada lagi bandeng lokal sini yang rasanya memang enak. Kemudian ada produk lagi yaitu manuk mret goreng, itu juga ada. Dan insya Allah kita usahakan selalu terpenuhi menu-menu tersebut. Janjan. Nah, ini pengalaman pertama saya ketika saya nyobain kuliner di pesisir pantai. Ada menu ikan janjan, dan ternyata dia mirip kayak semacam belut tapi kecil, pendek. Terus karakternya juga sweet, manisnya itu dapat. Dia durinya di tengah mawon ya? Iya, durinya di tengah aja. Kecil tapi mahal. Iya. Nangan itu orang apa? Flavornya juga khas nih. Aromanya itu lebih khas. Nah, itu kalau kita masak dalam kondisi mati beda rasanya. Nah, gitu. Jadi artinya kita beli ya dalam kondisi hidup. Ya, kalau mati udah tidak lagi. Gitu. Terus freshnya, karena memang dia digoreng, digoreng itu dia posisi masih hidup kayak gitu. Nah, itu luar biasa sih. Ya dikombin sama sambal pas, menurutku oke, enak, dan itu luar biasa sih.
Asik. Bandengnya dicoba. Oke, siap. Saya interest dua ini, tapi ini tetap nanti dieksekusi. Ya. Bandeng lokal. Saya dari dulu itu favorit bandeng. Dengan catatan tanpa duri ya. Karena kalau duri itu walaupun dia sudah dipotong kecil-kecil, tetap menurutku nggak nyaman ketika dikunyah. Tapi kalau kemarin saya nyobain yang bandeng tanpa duri digoreng, mendekati tingkat crispy, itu saya kira wow enak. Gurihnya dapet, terus lebih enak lah daripada salmon kalau menurutku loh ya. Dan apa namanya, itu bagian dari pengalaman rasa dan bahkan bisa jadi inspirasi mungkin kedai-kedai atau warung makan di sekitaran Muria Raya untuk apa namanya, ngangkat bandeng tanpa durinya itu kayak gitu. Nah ini berarti ketika mau ke sini itu bisa calling dulu ya Pak ya, berkaitan Nggih, sama bisa telepon dulu ada ketersediaan. barang atau tidak. Nggih, gitu. Biasanya tambah satu ada ikan manuk emprit ada. Oh, Tapi ini emprit nggak itu? ada, kosong. Wah, emprit itu Pak. Iya. Saya pernah di Emprit. Jawa Timur itu, iya Pak. Emprit dibikin krengsengan, crispy yo. Saat nanti enak, kita Pak. langsung goreng juga. Nggih, nggih. Tapi ini tidak musimnya. Oh. Susah untuk cari barang. Nggih, nggih, betul. Gitu. Ada 3 jenis itu. Saya suka nopo di daerah-daerah gitu. Ya menu-menunya itu Nggih. unik ya, otentik ya. Atas masukan dari tamu, dari pelanggan, jadi kemungkinan nanti ke depan akan ada tambahan menu, salah satunya yaitu menu bakaran, terutama ikan bakar, terus ditambah lagi mungkin kerang, ya, beberapa jenis kerang yang ada di sini. Itu mungkin yang menjadi salah satu pilihan kita untuk menambah jumlah menu yang ada. Gitu. Saya anggap luar biasa karena di satu sisi otentiknya dapat, menu-menu lokalnya itu dia angkat dan dikemas sedemikian rupa hingga akhirnya menghasilkan menu-menu yang saya kira sebagai inspirasi coffee shop yang memang butuh kuliner-kuliner yang dengan bahan atau ingredient lokal yang mudah didapat dan itu berkontinu. Karena saya lihat kafe-kafe sekarang itu mereka lebih kekinian ya, ngangkat spaghetti, Italian food, Japanese, Chinese food. Padahal menu-menu lokal itu lumayan banyak. Bahkan bisa kita sejajarkan dengan menu-menu yang sekarang ini, yang kekiniannya itu kayak gitu.